Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Isen Wong Gresik. Kali ini akan membahas tentang iman. Apa itu iman? Iman menurut bahasa adalah keyakinan. Jadi bisa iman kepada Allah, iman kepada Rasul, berarti itu yakin. Yakin adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab Allah dan lain sebagainya. Kalau menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Jadi ada 3 kategori. Orang itu kalau sudah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan, maka orang itu sudah bisa disebut iman. Seperti halnya orang Islam. Kalau orang Islam itu cuma membenarkan dalam hati, dia membenarkan Allah itu ada. Dia mengucapkan dengan lisan, yaitu syahadat, mengucapkan syahadat, tapi dia tidak melakukan dengan perbuatan. Apa? Yaitu dia nggak sholat, dia nggak melakukan perintah Allah, berarti itu imannya belum sempurna. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau imannya sempurna, ya 3 ini. Jadi membenarkan dalam hati, hatinya itu yakin Allah itu ada, kemudian diucapkan dengan lisan yaitu bersyahadat ya, kemudian melakukan dengan perbuatan yaitu dia menjalankan apa yang diperintah Allah karena dia yakin. Nah, seperti itu iman menurut istilah. Kemudian di dalam kitab Qomik Tuhyan ini karangan daripada Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, Indonesia, tapi makamnya ada di Mekah. Dia meninggal di sana. Nah, di sini diterangkan bahwasanya iman itu cabangnya ada 77. Jadi cabangnya ada 77. Seperti ada hadis di sini diterangkan bahwasanya Qalahu sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una su'batan. Jadi iman itu ada 77 cabang. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan iman 77 itu yang paling tinggi adalah pengucapan la ilaha illallah. Makanya kita ini kalau iman kepada Allah ya pakai syahadatain. Jadi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita ini pakai kalimat tauhid. Makanya kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini termasuk cabang iman yang paling tinggi. Sampai-sampai Rasul pernah mengatakan afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi ucapan yang paling baik, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli. Jadi ucapan yang baik yang saya ucapkan, baik yang diucapkan para nabi-nabi terdahulu, itu adalah la ilaha illallah. Jadi seperti itu. Itu hebatnya kalimat la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah ini termasuk cabang iman yang paling afdol, yang paling tinggi. Kemudian yang paling rendah wa adnaha imatatul adza anit tariqi. Iman yang paling rendah adalah menyingkirkan perkara yang membahayakan dari jalan. Intinya yaitu kita ini bisa berbuat baik kepada orang lah. Jadi menyingkirkan ada yang membahayakan bagi orang, kita benarkan, kita singkirkan. Contoh kayak ada di jalan itu ada duri atau ada batu yang bisa mengganggu orang lewat, kita menyingkirkan, itu termasuk iman juga, bagian dari iman. Karena apa? Karena di dalam iman kita itu ada perasaan, wah ini kalau nggak disingkirkan bisa membahayakan orang. Lah dari iman itu akhirnya tumbuh rasa peduli, tumbuh rasa ingin menyelamatkan yang lain. Jangan sampai orang lain terganggu dengan duri, terganggu dengan batu dan lain sebagainya. Jadi berasal dari iman tadi itu nanti muncul perhatian. Sehingga menyingkirkan perkara yang ada di jalan, membenarkan
perkara yang kurang benar itu termasuk bagian dari iman. Namun iman yang paling rendah seperti itu. Kemudian di sini juga diterangkan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu juga termasuk bagian dari iman. Karena orang itu kalau sudah nggak punya malu, berarti di dalam hatinya ini kosong. Kalau hatinya kosong, ya sudah, dia ini hidupnya itu nggak tahu arah. Makanya Rasul pernah mengatakan, dalam tastahyi fasna masita. Jadi kalau kamu nggak punya kemalu, ya, kalau kamu nggak punya malu, nggak duwe isin, ya sekarmu. Karena apa? Karena Rasul sudah bahasanya itu orang itu kalau sudah nggak duwe isin, nggak punya malu itu repot. Ya, karena hiasan orang mukmin terutama itu ya punya malu. Kalau orang sudah nggak punya malu berarti sudah nemen ya bahasanya itu rusak pol itu. Nah, makanya itu malu ini termasuk suatu hal yang berharga di dalam diri manusia, terutama orang mukmin, terutama orang Islam. Kalau orang Islam nggak punya malu, nggak punya rasa malu, ya itu sudah bahaya. Karena malu ini termasuk hal yang berharga. Gara-gara malu, orang itu bisa mengurangi kemaksiatan. Gara-gara malu, dia ini bisa berbenah diri. Oh, saya mau gini, malu. Berarti otomatis yang dilakukan ini kurang benar karena dia punya malu. Tapi kalau sudah error, orang itu kalau sudah error, ya nggak punya malu, namanya sudah error. Nah, seperti itu. Nah, iman malu ini tingkatan iman, tingkatan cabang dari iman lebih tinggi daripada yang imatatul ada anitorik. Makanya malu ini termasuk suatu yang luar biasa. Makanya kalau kita punya keluarga, terutama istri ya, itu kalau masih punya malu, wah itu luar biasa itu. Makanya bahaya. Jadi para wanita di zaman akhir ini itu bahayanya itu kalau sudah nggak punya rasa malu itu bahaya itu ya. Makanya kita berdoa yaitu agar kita masih dikasih punya rasa malu, terutama yang perempuan. Nah, seperti itu. Jadi itu ya, jadi 77 iman, cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan perkara yang bisa membahayakan dari orang, yaitu menyingkirkan perkara yang bisa membahayakan dari jalan. Itu termasuk iman yang paling rendah. Lah iman yang di atasnya lagi, yang di sini ditulis yaitu al-haya, yaitu punya rasa malu, termasuk sebagian dari iman. Mungkin ada lagi kayak anadofatu minal iman, jadi eh, bersih, bersih rapi, yaitu termasuk bagian dari iman. Makanya seperti itu. Yang mana ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawahu al-muhaddisuna. Hadis itu diriwayatkan oleh para imam ahli hadis. Jadi di situ nggak disebutkan imam siapa yang dia hadis itu menyebutkan al-muhaddisuna, berarti banyak yang meriwayatkan. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 7. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.